metode sholat khusyuk atau tata cara sholat khusyuk yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semoga kita semua dirahmati, dilindungi dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Sholat khusyuk sangat penting dan bermanfaat untuk terasa lebih dekat dengan Allah, keimanan lebih meningkat sebagai sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah dari berbagai permasalahan hidup yang kita hadapi dan lain-lain. Bapak Ibu, umat Islam dimanapun Anda berada, apakah ketika sholat pikiran Anda masih sering melayang-layang atau jalan-jalan, ingat kerjaan, ingat barang hilang, ingat keluarga, dan ingat yang lain-lain sehingga Anda tidak fokus atau tidak menyadari terhadap bacaan dan gerakan sholat Anda? Kalau masih seperti itu, maka itu salah satu ciri sholat Anda sedang tidak khusyuk. Bagaimana agar menjadi lebih khusyuk dan merasakan nikmatnya sholat? Berikut ini kami sampaikan sebuah metode agar sholat lebih khusyuk sehingga terasa nikmat dan betah berlama-lama dalam sholat. 1. Menghadirkan keagungan Allah ketika hendak sholat dan kerendahan seorang hamba. Bahwa yang akan Anda hadapi ini bukan sekedar presiden, bukan sekedar pejabat, bukan sekedar bos, tapi yang kita hadapi adalah Allah, penguasa langit dan bumi, yang merajai langit dan bumi, yang setiap hari memberi rezeki kepada Anda. Maka sudah selayaknya kita agungkan Allah melebihi dari semua makhluk itu, sekalipun mereka para pejabat, penguasa atau para konglomerat, karena Allah maha berkuasa dan maha kaya daripada mereka semua. Sholat dengan penuh rasa ketundukan dan penghormatan terhadap Allah, bukan malah keangkuhan yang hadir dalam diri Anda. 2. Merasa diawasi oleh Allah, karena Allah maha melihat. Dengan ini sehingga kita merasa malu kalau sholat kita tidak khusyuk, ingat yang lain-lain, atau malu kalau sholat cepat-cepat. 3. Pandangan atau mata fokus melihat titik tempat sujud. Untuk memudahkan Anda fokus melihat titik pada tempat sujud, bisa gunakan sajadah yang ada bulatan atau kotak kecil sebagai titik sujud sehingga Anda menyadari apa yang Anda lihat. Ini sangat membantu untuk menjadikan sholat lebih khusyuk. Sebab ketika pandangan kabur tidak tertuju pada satu titik, maka pikiran Anda juga mudah kabur. 4. Tumak ninah dalam bacaan sholat. Selama ini kita mengenal tumak ninah hanya dalam gerakan sholat saja, maka penting juga tumak ninah dalam hal bacaan sholat. Berikut ini tahapannya. Membaca bacaan sholat dengan suara lirih hingga terdengar oleh telinga Anda sendiri. 42. Membaca bacaan sholat perlahan-lahan, jangan cepat-cepat, penuh dengan penjiwaan terhadap setiap bacaan. 43. Berhenti sesaat antara dua ayat atau antara dua kalimat bacaan atau antara dua kata doa, sehingga Anda menyadari ayat atau kalimat atau doa apa yang akan Anda baca selanjutnya. Jika tidak berhenti saat, maka dipastikan Anda tidak sadar apa yang Anda baca. 44. Hafal makna bacaan sholat. Apabila Anda tidak pandai bahasa Arab, pelajari kembali dan hafalkan arti bacaan sholat sehingga Anda sadar apa arti bacaan yang sedang Anda baca. 45. Bedakan penjiwaan ketika membaca doa dan membaca pujian. 46. Tidak langsung membaca bacaan sebelum tubuh Anda tenang dalam setiap gerakan, sehingga menyadari apa yang akan Anda baca. Misalkan ketika dari ruku ke sujud, maka sebelum tubuh Anda tenang dalam kondisi sujud, jangan langsung membaca bacaan sujud. Tunggu hingga tubuh tenang dulu. Begitu pula dalam setiap kondisi yang lain. 47. Tidak membaca bacaan atau berhenti membaca apabila pikiran Anda sedang melayang-layang atau ingat hal lain-lain. Kalau Anda tetap membaca, pasti Anda jadi tidak sadar terhadap apa yang Anda baca. Sampai Anda sadar kembali, baru Anda lanjutkan bacaan. 48. Jika Anda sholat sendiri, maka surat yang Anda baca setelah Al-Fatihah sebaiknya surat atau ayat-ayat yang Anda hafal artinya, sehingga Anda tahu apa yang sedang Anda baca. Kalau ayat pendek boleh dibaca berulang-ulang dengan penjiwaan sesuai makna ayat. 49. Jika Anda sedang menjadi makmum dalam sholat jamaah, maka Anda tetap harus mengikuti imam sholat. Sekalipun bacaan Anda belum selesai, tetap ikuti gerakan imam. 5. Tumak ninah dalam gerakan sholat. Berhenti saat antara dua gerakan, sehingga tubuh Anda tenang dalam satu kondisi, hingga bacaan Anda sempurna. Apabila sedang sholat sendiri, terutama sekali yang sering dilupakan banyak orang, berikut ini. Tumak ninah ketika mengangkat tangan saat takbir awal ataupun saat takbir perpindahan antara dua gerakan sholat.
ada beberapa kali mengangkat tangan dalam gerakan sholat, maka harus tumakninah, berhenti saat ketika tangan Anda sedang berada di atas. Begitu pula ketika tangan Anda turunkan, maka diam sejenak sebelum melakukan gerakan lain. Jadi ketika Anda mengangkat kedua tangan, berhenti sejenak sebelum tangan Anda turunkan kembali, akan terasa ada nikmat dalam hal ini. Patut diperhatikan juga ketika i'tidal atau berdiri setelah ruku. Karena i'tidal ini bacaan sangat pendek sekali. Seringkali orang menjadi tidak tumakninah dari ruku, i'tidal menuju sujud. Jadi tiga hal itu seperti menjadi satu gerakan tanpa terputus karena bacaan i'tidal yang sangat pendek sekali. Maka perhatikan saat i'tidal ini agar tumakninah juga, berhenti hingga tubuh Anda tenang saat i'tidal. Pentingnya sholat khusyuk. Pertama, dalam sholat itu ada permohonan terhadap kebaikan dunia, maka bagaimana dunia menjadi baik apabila kita tidak sadar doa yang sedang kita panjatkan kepada Allah. Kedua, sholat itu adalah kedekatan hamba dengan Allah. Jika sholat lebih khusyuk, maka akan terasa lebih baik kedekatan Anda dengan Allah. Ketiga, sarana memohon pertolongan Allah yang terbaik salah satunya adalah sholat. Keempat, jika sholatnya baik, maka baik pula semua amal yang lain. Jika sholatnya buruk, maka buruk pula amalan yang lain. Kelima, belum kami catat di sini, sholat adalah mi'rajnya kaum muslimin kepada Allah Ta'ala, sebagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW bermi'raj kepada Allah. Untuk mendapatkan kebaikan dunia, maka memperbaiki kekhusyuan sholat itu sangat berpengaruh. Jadi sholat bukan hanya untuk keperluan akhirat nanti, tetapi membawa pengaruh yang baik dalam kehidupan dunia ini. Semoga bermanfaat, menjadikan sholat Anda lebih khusyuk, menjadikan Anda lebih dekat dengan Allah Ta'ala Rabb semesta alam. Jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Ditulis oleh Samsuri, hamba yang penuh dosa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.